Hey, Shalom yang ada di YouTube, apa kabar? Shalom. Semua teman ada di TikTok, Shalom. Hari ini tepatnya tanggal 4 Desember. Halo Sidikalang Tigalingga Sumatera Utara, Shalom. Bagaimana kabar di Sumatera? Kami berdoa Sumatera dipulihkan Tuhan, apapun yang terjadi. Perkatakan Tuhan kita baik. Semua akan mendatangkan kebaikan. Selalu ada ucapan syukur. Apapun yang terjadi, bahkan dalam kesulitan, sukacita Tuhan tidak boleh kurang, karena sukacita itulah kekuatan kita, saudara. Amin, amin, amin. Baik, saudara, saya sapa teman yang ada di Zoom sudah ready dari tadi ya. Halo, shalom teman-teman yang di Zoom, apa kabar ya? Ada ratusan juga teman-teman yang ada di YouTube. Anda bisa saksikan juga rekaman ini di Priscilla Das Channel dan Empower Woman Ministry YouTube channel. Dan teman-teman yang di TikTok puluhan ribu, apa kabar? Dan juga teman-teman yang di YouTube, juga di Zoom, dan seluruh Nusantara, apa kabar? Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya undang kerendahan hatinya, kita berdoa. Terima kasih Bapak. Engkau baik apapun yang terjadi. Dan saat ini kami mau mendengar firman-Mu, kami merendahkan hati kami, membuka hati kami. Seperti tanah yang subur, berfirmanlah dan biarlah benih itu tumbuh di antara kami. Terima kasih untuk kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih saat ini hamba-Mu hanyalah alat-Mu, sembunyikan di balik kuasa salib-Mu. Nyatakan apa yang menjadi isi hatimu, bicaralah Roh Kudus dan juga bicara lewat hamba dan bicara pribadi lepas pribadi lewat kebenaran firman-Mu. Tidak pernah firman ini kembali sia-sia berbuah, mengubahkan kami bukan hanya pendengar tapi pelaku firman. Kami juga berdoa saat ini, kami patahkan segala kuasa yang mencoba menghalangi pemberitaan firman Allah, dihancurkan kuasanya oleh kuasa darah Kristus. Dan setiap benteng keakuan manusia yang menolak firman, dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Berfirmanlah, ubah kami, celikan mata kami menjadi dampak terang. Kami berbuah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman yang di YouTube, yang di Zoom, yang di TikTok, dan seluruh Nusantara. Saat ini kebenaran firman Tuhan akan menceritakan seorang wanita ya. Saya menyebutnya emansipator wanita pertama di Alkitab. Ya, namanya Tamar. Mungkin kita pernah membahas, tapi ini dengan judul yang baru saudara, dan saya sangat diberkati ketika saya mempersiapkan ini saudara. Jadi saya memberi judulnya Selendang yang Membenarkan. Wow, emang ada selendang ya yang bisa membenarkan? Iya, ini dia selendang yang mengangkat martabat, kebangkitan suara Tamar. Inilah kisah Tamar, saudara, emansipator wanita pertama. Dan ya, di balik selendangnya yang mungkin dia bisa dihakimi dengan berbagai penghakiman ya, apalagi mulut-mulut netizen ya, yang tajamnya lebih tajam dari silat. Tidak ada Tuhan pendarahan. Maksudnya apa sih Tuhan pendarahan? Tuhan itu disalib gitu ya. Dia bisa bunuh yang menyalibkan atau siapapun ya. Dia harus jadi manusia karena dia harus menumbalkan dirinya dalam rupa manusia. Dia bisa tidak pendarahan, dia bisa menggunakan kuasa ilahinya, tapi berarti gagal misi, maka tidak akan ada pengorbanan di situ, saudara ya. Jadi Jerry of Playboy ya, ini juga Playboy ya. Saya berharap kamu setelah mendengar firman ini tidak jadi Playboy lagi ya. Di sini mohon maaf kadang saya berbaur karena ada yang cat-cat ya. Jadi saya harus tetap memberitakan bahwa Yesus Tuhan. Kamu yang belum tahu bahwa Yesus Tuhan, wow, ini kabar baik saudara. Yesus adalah Tuhan dan Dia Juru Selamat dunia ini. Tidak ada jalan lain selain melalui Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau malam ini Anda belum terima, hari ini belum terima, terimalah Dia. Undang Dia masuk sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka ada kehidupan yang kekal menantimu di surga. Ya, Anda yang masih menganggap Dia nabi, saya mau katakan salah. Yesus bukan nabi. Yesus bukan sekedar manusia. Yes, dia berinkarnasi jadi manusia. Bukan manusia yang dituhankan, tapi Tuhan yang pernah jadi manusia, yang harus menjalankan misi, harus disalibkan supaya kau dan kita semua diselamatkan. Dia memang harus disalib. Dia harus membayar dosa kita. Dia harus ditumbalkan di
kutukan, tempat kutukan itu yaitu kayu salib. Tapi apapun yang disentuh oleh Tuhan Yesus menjadi mulia. Sehingga lambang kekristenan adalah salib, yang dulunya lambang kutuk menjadi anugerah. Aib menjadi anugerah. Semua aib kita tidak ada yang terlalu dalam, terlalu besar, tidak bisa disentuh oleh kasih Tuhan yang besar. Tidak ada alasan lagi. Jadi kita harus mengasihani saudara-saudara yang masih menganggap Yesus hanyalah sekedar nabi. Anda salah besar. Dia adalah Tuhan. Tuhan yang pernah jadi manusia karena kasihnya yang amat besar bagi kita. Baik saudara, kita kembali kepada selendang, ya, rahasia di balik selendang. Saudara, kalau Anda membaca Kejadian 38, maka sinetron apapun kalah. Tahu saudara, ini kisah yang mungkin seperti terkesan amoral, jadi jarang dibawa oleh para pendeta. Padahal sebenarnya ini, wow, ini melebihi film Korea dan ini sangat menyenangkan untuk dibahas. Karena apa? Ya, bukankah yang cepat filmnya melejit adalah sesuatu yang amoral? Ya, ini kisah, bukan kisah cinta, tapi ini kisah amoral mungkin karena Yesus Kristus justru keturunan di mana Yehuda meniduri menantunya sendiri dan anaknya Peres dan Zerah. Dari situlah Kristus lahir dari Peres. Saudara, silsilah Kristus ternyata dari seorang Tamar. Siapakah Tamar? Bukan Tamara Brzezinski yang mirip saya itu, saudara, bukan ya. Saya tahu ya, Tamara saya agak-agak mirip sama Tamara Brzezinski katanya, saudara. Mau mirip nggak mirip, pokoknya saya cantik gitu ya. Mau Anda terima atau tidak, pokoknya identitas saya sebagai anak Tuhan cantik dan berkelas. Amin, amin, amin. Aduh, ini pendetanya kok terlalu gitu ya. Ya, selendang yang membenarkan, saya juga bisa mengubahnya. Anda mau pakai yang mana boleh. Mau selendang yang membenarkan boleh, mau selendang rahasia di balik selendang boleh. Saudara, saya mau membawakan rahasia di balik selendang ini tentang kisah Tamar. Mungkin saudara tidak begitu sering mendengar Tamar, mungkin paling sering dengar kata Deborah, kata ya wanita-wanita yang tangguh, mungkin seperti Esther, seperti Deborah. Tapi sebenarnya ada wanita tangguh yang kuat dan emansipator wanita pertama, namanya Tamar, menantu Yehuda, janda dari anaknya Yehuda, dan Onan, yang dua-duanya mati. Karena apa? Jahat di mata Tuhan, apalagi di mata istri, saudara. Kalau udah dibilang jahat di mata Tuhan, apalagi di mata istri. Nah, saudara, tapi dari dulu sampai sekarang masih ada ya, kalau apa-apa yang disalahkan itu perempuan, gak punya anak laki-laki, yang disalahin perempuan. Kemudian dua suaminya meninggal, yang disalahin perempuan, saudara. Itulah yang dirasakan oleh Tamar. Dia wanita yang baik, walaupun dia wanita Kanaan. Tuhan tidak pernah membedakan latar belakang. Mau Anda Kanaan, mau Anda dari negara manapun, mau Anda dari kebangsaan apapun, Tuhan tidak membedakan kita dari itu. Inilah bukti. Bahkan di silsilah Kristus ada 5 wanita yang harus disebutkan namanya. 3 diantaranya justru bukan orang Israel, orang Kanaan 2, dan bahkan bukanlah bangsawan, bukan orang yang hebat, orang yang sederhana. Tuhan sedang menunjukkan, saya melihat bukan seperti manusia melihat, saya memilih bukan seperti manusia memilih, saya melihat jauh ke dalam hati. Dan saya mau katakan ke-5 wanita yang saya sebut ini adalah gambaran kalian yang dapat kasih karunia. Tetapi bukan hanya karena kasih karunia, tapi bagaimana merespon kasih karunia. Wow, saudara, kita akan belajar banyak dari seorang Tamar, emansipator wanita pertama. Saya memberi rahasia di balik selendang. Saudara, kisah ini kalau ditelaah, kemudian kita kupas tuntas, saudara, ini sangat-sangat menyedihkan sebenarnya. Pertama, saya mau menggali tokoh yang bernama Tamar. Anda bisa baca Kejadian 38, tapi nanti nggak cukup waktunya, saudara. Jadi dia perempuan, dia punya suami jahat di mata Tuhan, apalagi di mata istrinya. Tahu Anda, yang paling tahu borok-borok kita siapa? Ya, pasangan kita. Ya, saya yang tahu borok saya paling banyak ya suami saya.
Mungkin kalau lagi saya khotbah, dia lagi sebel karena kami tadi baru marah-marahan, dia mungkin dalam hati, dasar lo. Hah, tahunya cuma ngomong di depan. Nah, suami saya mungkin dia nahan-nahan ya untuk menjaga, apalagi dia paling sering menjaga gitu, menjaga nama baik saya. Kalau yang sering cuat-cuat itu saya cepat kali, oh tunggu gitu, nggak kayak meledak-meledak gitu ya saudara. Baik saudara ya, tapi saya apa adanya, paling tidak ya memang betul harus tahu berstrategi ya. Saya banyak belajar dari situ juga saudara. Namun yang saya mau katakan, yang paling tahu intinya, balik ke intinya apa yang saya maksudkan, intinya yang paling tahu borok-borok kita adalah pasangan kita. Nah kalau sudah dibilang di mata Tuhan aja jahat, apalagi di mata istri. Mungkin istrinya yang duluan menderita. Tahukah Anda, orang jahat yang paling menderita itu adalah orang yang paling dekat dengannya, itu istrinya, pasangannya. Saudara, walaupun dia pembunuh berdarah dingin yang mungkin baik sama istri, jahat sama orang, nggak tahu lah, saya ada filmnya juga begitu. Tapi saya mau katakan, kalau sudah di mata Tuhan saja jahat, apalagi di mata istri. Sekarang 2 kali dia dapat suami, jahat semuanya, sampai yang bunuh itu bukan istrinya, tapi suaminya, tapi Tuhan, saudara. Berarti saking jahatnya, inilah pembunuhan pertama oleh Tuhan setelah air bah. Wow, Tuhan itu juga hitung-hitung kenapa dia harus membuat air bah di zaman Nuh. Karena keterlaluan jahatnya. Sekarang ini apa dosanya? Si suami, si Tamar ini, yaitu dan Onan. Pasti ini mengerikan. Kalau Onan, dia onani saudara. Itulah asal kata onani. Dari Onan, dia membuang air maninya supaya si Tamar tidak hamil. Ini jahat, ini keji di mata Tuhan. Makanya Anda ya, jangan ada yang onani lagi nih. Jahat itu dosa. Tahu, dosa. Nah, makanya nikah. Ya. Kalau nikah juga jangan jauh-jauh sama istri. Tuh buangnya ya. Pokoknya wah, kalau sudah dibilang jahat di mata Tuhan, apalagi di mata istri. Intinya seperti itu ya. Oke, kita balik. Saya mau bahas tentang Tamar. Kenapa sampai saya menyebut dia emansipator wanita pertama, dan kenapa wanita Kanaan yang bukan siapa-siapa, janda yang disia-siakan ini justru dihormati, diberi pujian, dan dia dikatakan lebih benar dari aku, kata Yehuda yang sudah bertransformasi setelah bertobat. Saudara, inilah kisah perempuan yang pantang menyerah. Mungkin kalau kita di posisi dia tidak kuat iman, kita bunuh diri, disia-siakan begini, atau kita lari, atau kita pergi. Tapi perempuan ini, walau bukan orang Israel, dia lebih tahu menegakkan hukum Levirat. Wow. Saudara, Kejadian 38. Kalau Anda membahas dari posisi sosial, perempuan pada saat itu kelas 2, paling rentan dalam struktur patriarki. Tahukah saudara, di zaman para leluhur Israel, perempuan memiliki, tidak punya hak pewaris, tidak punya kuasa menentukan pernikahan, tidak punya kuasa hukum untuk membela diri. Kasian banget perempuan ini. Salah apa perempuan diginiin? Padahal semua lahir dari rahim perempuan, dasar ini. Makanya Tuhan mau pakai perempuan, dia bilang, hei, aku yang buat perempuan, tidak pernah bedain perempuan. Kamu siapa laki-laki yang bedain perempuan? Hah? Tidakkah kamu tahu kalau lahir dari rahim perempuan? Saya sedang bicara budaya, bukan bicara kebenaran. Dan Alkitab begitu jujur. Kalau jujur, ya, saking saya cepet-cepet banget ngomongnya, saudara. Baik, saudara, Tamar tidak punya anak. Dulu perempuan mandul aja aib, sikit-sikit aib gitu ya, ngeri lah dulu. Pokoknya dulu itu stigma sosial ngeri. Sengeri mulut-mulut netizen yang paling tajam saat ini, saudara ya. Jadi tanpa anak, Tamar berada pada posisi rentan. Apalagi tanpa suami, tanpa anak pula lagi. Artinya tidak punya perlindungan. Statusnya sama seperti tidak ada. Sampah, nothing. You are useless. Wow, ini ini sangat menyakitkan. Makanya ada hukum Levirat untuk melindungi perempuan seharusnya. Tapi udah gagal menjaga hukum Levirat. Sebenarnya Tamar juga dirugikan dengan hukum Levirat, tapi dia setia dengan namanya hukum. Walau sudah abang adik sama-sama jahat sama Tamar, dia nggak kapok-kapok sama keluarga Yehuda. Ini berarti wanita yang setia, ini wanita yang berhati besar. Banyak orang yang baik, tapi orang yang setia itu sudah sulit mendapatkannya. Orang baik banyak, tapi orang setia, wow, baik belum setia, baik belum tentu setia, tapi setia sudah tentu dia baik, saudara. Makanya
Kalau Anda tahu dia tuh setia, baik-baiklah. Nanti Anda gigit jari kalau dia sudah makan hati jadi nggak setia. Oke? Jangan pernah kau lukai kesetiaan orang. Nanti kamu gigit jari ya. Jadi dia berada di posisi rentan. 2 kali suaminya mati tanpa anak dan digantung. Tidak punya suami, tidak ada perlindungan. Saudara, Yehuda seharusnya menjalankan hukum Levirat. Kewajiban memberikan adik laki-laki Onan, setelah Onan, karena Onan mati juga harusnya Sela, tapi tidak diberi. Dia tidak mau, dia mencurigai bahwasannya Tamar janda sial, sehingga 2 anaknya mati. Dia nggak bercermin anaknya itu gimana, seharusnya kan seorang ayah tahu karakter anak. Kalau Tuhan udah di mata Tuhan aja jahat, harusnya di mata ayahnya pasti kelihatan tuh yang jahat-jahat. Ya, mau disembunyikan pun pasti. Kalau kita orang tua yang peka dengan anak-anak kita, kita akan tahu bagaimana karakter anak kita sesungguhnya. Saudara, untuk menikahi janda itu, jadi ada hukum Levirat kalau tidak punya keturunan. Sebenarnya tujuannya baik, agar keturunan keluarga tetap berlanjut. Yehuda mengabaikan hukum ini dan menahan Sela karena takut nanti Sela mati lagi. Dia nggak bercermin kenapa kedua anaknya yang sebelumnya mati. Selalu Tamar yang ditelantarkan, yang disia-siakan, yang dirugikan setelah dimanfaatkan. Wow, ini tidak tahu diri, saudara ya. Tamar bukan hanya kehilangan suami, wanita ini kehilangan identitas, disuruh pulang secara halus, diusir kembali ke rumah orang tuanya. Itu sakit. Zaman dulu itu sakit, nggak ada lagu. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Dulu segenggam emas, kau pinang aku. Itu nggak ada lagunya tuh, nggak ada lagu seperti itu, saudara ya. Itu cuma ada lagunya di TikTok saat ini. Oke, saudara. Jadi Tamar ditelantarkan. Dia bukan hanya kehilangan suami, semuanya hilang. Masa depan pun digantung-gantung nggak enak tuh. Makanya ada lagu gak enak digantung. Apa ya lagunya itu? Digantung. Pokoknya intinya digantung itu gak enak. Dan orang yang suka menggantung itu orang yang paling tidak bertanggung jawab, saudara. Udah datang misnya? Oke. Saya sembari ngomong anak ya. Kita langsung. Jadi konteks budaya kita singgung di sini ada selendang. Jadi Tamar memakai selendang untuk mengelabui Yehuda untuk bisa dibilang dia menjebak Yehuda. Saudara, ini saya gali. Tamar ini begitu berhati besar. Dia mau ditiduri oleh Yehuda yang memperlakukan dia dengan tidak adil. Dengan menggantung, dengan menelantarkan. Dengan tidak memenuhi apa yang jadi haknya. Tapi dia masih mau merencanakan. Yang merencanakan adalah Tamar, bukan Yehuda. Beda hal kalau Tamarnya tidak merencanakan. Yang saya mau memposisikan saya jadi Tamar. Karena saya sesama perempuan lebih memahami perempuan, saudara. Saudara, kita suami istri aja berantem, saudara ya. Mungkin janjian nanti malam ya sayang gitu ya. Terus tersinggung istrinya, bisa batal malamnya. Mungkin istrinya udah duluan ilfil ya. Kadang wanita itu sulit kalau dia ilfil gitu ya, beda statusnya sama pelacur ya, dia mau ilfil mau ulful ya, karena dia hanya dijadikan objek, ya itu beda. Tapi kalau istri aja tersinggung mungkin batal janji nanti malam. Coba bayangkan ini wanita yang menyia-nyiakan dia, yang menggantung dia, yang mengusir dia secara halus, yang tidak bertanggung jawab, yaitu mertuanya sendiri, Yehuda. Dia sudah merencanakan untuk tidur dan menjebak Yehuda hanya untuk apa? Ini bukan nafsu. Ini bicara bukan soal nafsu, saudara. Kalau soal nafsu sudah lama itu si Tamar ilfil. Siapa laki-laki yang paling ilfil? Dia lihat wajahnya, yang meremehkan. Saya diremehkan teman saya aja. Lihat wajah dia itu, mau saya garung gini ya, saudara. Karena saya udah pendeta ya, udah bertobat gitu ya, saudara ya. Tapi intinya sama suami aja yang nyenggak kita, bisa ilfil kita. Nggak jadi. Tapi ini bertahun-tahun digantung-gantung. Malah Tamar yang merencanakan ditiduri sama mertuanya sendiri, yang meremehkan dia, menyia-nyiakan dia, hanya memanfaatkan dia, dan menggantung dia. Saudara, dari sini kita tahu Tamar bukan sedang bicara seksual, nafsu. Ini tidak ada kaitannya sama sekali, karena saya tahu dia ilfil. Tapi kerinduan punya anak, kerinduan haknya diberi, kerinduan dia dibela, bahwa bukan dia yang membunuh suami.
bahwa aku tidak bersalah. Dan kerinduan dicampur kesetiaan. Karena kalau dia mau lari, dia mau tinggalkan hukum Levirat boleh. Dia mau nikah, balik lagi ke Kanaan boleh sebenarnya saudara. Karena dia bukan orang Israel asli. Tapi justru dia wanita yang setia. Dia ini emansipator, wanita yang setia, yang dia tahu garis Mesias dari sini. Mungkin belum dia tahu tentang garis Mesias. Dia hanya tahu ada hukum Levirat yang harus aku penuhi. Dan aku tidak bisa mengasihani diriku. Aku tidak akan menyerah dengan keadaanku. Boleh aku dianggap ini. Tapi aku akan katakan, aku tidak salah dengan kematian suamiku. Aku akan memperjuangkan hakku karena inilah aku. Dia tahu mertuanya akhirnya jadi duda keren. Dan sebenarnya mertuanya juga salah. Masa dia pikir wanita yang pakai selendang aja udah jadi pelacur, saudara. Ya kan berarti udah salah tuh si Yehuda. Ini karena pengalaman dia nih. Berarti udah pernah juga dia sebelum sama si Tamar yang menyamar ini. Karena dia pikir semua yang pakai selendang adalah pelacur. Berarti dia sebelumnya punya pengalaman. Artinya apa? Saudara, ketika Tamar ketahuan hamil, yang duluan suruh bakar adalah Yehuda. Tanpa dia tanya sama mertua, sama menantunya. Saudara, paling tidak kita tanya dong kabar menantu kita, itulah keluarga. Kita tanya, hei benarkah itu Tamar? Kau hamil, kenapa kau melanggar hukum Levirat? Tapi bukan, malah Yehuda. Anda baca Kejadian 38. Yehuda duluan yang bilang, bakar si Tamar itu, bakar. Katanya gitu. Saudara, dia duluan. Padahal sebenarnya dia pun harus dibakar. Kenapa dia harus dibakar? Karena dia juga main sama pelacur. Dia lupa si Tamar hamil 3 bulan. 3 bulan yang lalu dia juga sama pelacur. Tapi itulah orang munafik. Tahukah Anda orang munafik menyuruh hukum dia? Padahal dia lupa. Dia tunjuk selumbar kepada mata kepada orang lain. Padahal balok di matanya sendiri tidak lihat. Demikianlah Tuhan sedang membongkar kemunafikan si Yehuda. Termasuk Tamar sedang membongkar kamu mertua munafik. Kamu pikir anakmu mati karena saya? Saya juga sebenarnya nggak mau tidur sama kamu ya. Mau seger, mungkin begitu si Tamar ya kan? Karena digantung-gantung. Wah, wanita ini hebat sekali. Punya suami 2 yang sangat jahat. Masih juga mau ditidurin sama mertuanya yang menyebalkan banget gitu ya saudara ya. Tapi Tuhan sedang memakai Tamar membongkar setiap topeng-topeng kemunafikan. Sebenarnya Yehuda adalah gambaran kita, bukankah kita begitu cepat menghakimi orang, kita tidak sadar, kita juga melakukan hal yang sama. Saudara, Tamar tidak menyerah dengan situasinya, dan Tuhan berpihak pada dia. Bila kita melihat dari ayat, seakan-akan Tuhan sedang, sebelum dia beranjak, dan dia pun mengandung. Tahukah Anda, orang yang mengandung, yang membuka kandungan itu hanya Tuhan yang berhak, saudara. Dan seakan-akan Tuhan setuju dengan apa yang Tamar lakukan. Saudara, saya tidak mau menghakimi atau apapun. Yang jelas Tuhan yang membuka kandungan Tamar. Dan Tuhan juga yang menjamah hati Yehuda. Untung Yehuda berhati besar dan mengakui kesalahannya. Ini gambaran kita. Selama sebesar apapun dosa kita, semerah apapun dosa kita, ketika kita mengakui kesalahan kita, maka ada kasih karunia yang selalu cukup besar untuk itu. Saudara, untung Tamar memberitahu, dia bijak dengan strategi selendangnya. Dia tunjukkan bukti-bukti bahwa siapa yang meniduri ini. Dia nggak langsung bilang, dia tidak mempermalukan Yehuda. Tapi Yehuda langsung ngaku sendiri. Dia malu sendiri. Dia nggak pernah bilang, iya aku memang tidurin dia. Dia pakai selendang, aku nggak tahu dia pakai selendang, beginilah begitulah. Mungkin aku harus pakai pengacara, beginilah begitu. Tidak. Tapi yang saya salut dari si Yehuda, dia langsung ngaku, dia lebih benar dari aku. Oh saudara, ini luar biasa saudara. Siapa sih kita nggak pernah buat dosa? Siapa di sini yang nggak pernah buat dosa? Tunjuk tangannya. Wah, semua kita pernah buat dosa. Tapi tidak semua mengakui dosanya saudara. Tuhan tidak bisa memulihkan kalau kita tetap menyembunyikan dosa kita. Tetapi pemulihan terjadi dari awal keterbukaan saudara. Yehuda tidak bilang, iya aku tidurin dia, aku pikir, aduh aku udah kebelet, gak pernah. Dia langsung mengaku, dia lebih benar dari aku. Dia lebih benar dari aku. Itu di depan semua orang. Wah, ini butuh hati yang besar seorang pria mengakui kesalahannya, pria bangsawan terhadap wanita yang bisa saja sekarang saudara, kalau dia lebih tinggi kastanya, dia cepat mau, aduh, gengsi, makan itu gengsi.
Tapi untung si Yehuda ini, dia tahu, oh betul, dia lebih benar dari aku. Aku tiduri dia, aku tiduri menantuku. Oh, ini hatinya besar sekali, padahal aku sia-siakan dia, aku manfaatkan dia, aku salahkan dia. Aku pikir dasar kamu ya, pasti kamu ini mandul, kamu juga pembuat aib, anakku mati gara-gara kamu, janda sial. Itu ada dalam hatiku, tapi dia masih mau ku tiduri, sampai dia harus merendahkan dirinya serendah-rendahnya jadi pelacur hanya karena dia ingin punya anak, bukan karena nafsu. Wah, untuk juga si Yehudanya jiwa besar. Coba kalau dia juga ambil kesempatan, ya udah ya, kita udah tidur, ya udah kita lanjut lagi ya. Ya, kamu sudah jadi janda, saya juga jadi duda. Ya, kita lanjut aja. Kan sekarang ada benar. Tidak, dia berintegritas. Dan dikatakan, kenapa harus dikatakan di sini, saudara? Ketika mengalami transformasi, maka kita tidak boleh sama lagi 360 derajat. Saudara baca Kejadian 38. Saudara, ini siapa nih? Galaksi A, gue malu mendengar ceritamu. Kamu malu karena kamu penuh dengan dosa. Kalau kita mengakui dosa kita, maka sebesar apapun dosa kita, semerah apapun, Tuhan akan pakai itu untuk panggung kekuasaan kemuliaannya. Ya, cerita ayah dan anak tidur bersama kayak apa? Wah, itu juga ada. Itulah keturunan dari Sodom dan Gomora. Semua ada asalnya. Alkitab membeberkannya dengan benar. Kau akan tercengang baca Alkitab. Ya, di situ semua sejarah. Kenapa manusia berjatuh dalam dosa? Kenapa ada manusia bejat? Semua diceritakan di Alkitab. Tapi Alkitab menceritakan jalan keselamatan. Betapa besar kasih Allah menyelamatkan dunia ini penuh dengan kasih. Saudara, kita balik lagi ke kisah ini. Tamar akhirnya melahirkan Peres. Ya, dari sinilah silsilah Yesus Kristus. Tanpa Tamar mungkin garis Mesias tidak berlanjut dari Yehuda. Pada masanya dunia menutup wajahnya dari Tamar, tapi di mata Tuhan melalui selendang itu, saudara, dia membuka jalan keselamatan. Saudara, kita juga bisa teringat dengan posisi Hagar. Hagar, Tamar anak Daud, semuanya ini korban sistem. Wanita-wanita yang jadi korban, wanita-wanita yang tidak bisa bersuara, wanita-wanita yang disia-siakan dan diperlakukan tidak adil. Saya sedang membahas 3 perempuan yang saya juga bisa katakan emansipator. Mungkin Tamar dan Hagar, saudara. Dari sini kita melihat kasih Tuhan begitu dalam, menyentuh siapapun. Mungkin manusia bisa lupa dan semuanya besar mulut. Tapi saya mau katakan Tuhan janjinya tidak pernah gagal. Dia tahu setiap luka, dia tahu setiap perlakuan tidak adil, dia tahu setiap suara-suara yang dibungkam, maka dia akan bersuara untuk itu. Asal kita tidak menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati percaya. Mungkin Tamar menyanyikan itu, Tuhan, aku tidak akan menyerah. Bicaralah untuk mulutku yang dibungkam ini. Aku yang disia-siakan. Aku janda yang tidak dianggap. Aku hanya dimanfaatkan. Belalah aku Tuhan. Aku hanya rindu punya anak. Aku rindu punya anak. Dan Tuhan mendengarkan doa perempuan. Air mata yang tulus. Air mata yang hancur. Air mata yang setia, saudara. Saya mau katakan Anda yang dibungkam, Tuhan akan bersuara untuk Anda. Hagar dibungkam, kau hanya budak nggak boleh ngomong, kamu udah budak, kamu wanita, kamu hanya mesin, hasilkan anak buat saya. Dia tidak pernah dianggap, dia tidak pernah dilihat karena dia budak. Tapi Tuhan melihat dia, Tuhan yang mencari dia, Tuhan yang menemukan dia, dan Tuhan yang menolong dia. Hagar, dari lukanya yang terdalam, ada nama yang paling indah dia persembahkan untuk Tuhan. Karena dia biasa tidak dilihat. Dan dia bilang, Elroy, Allah yang melihat aku. Karena biasa tidak dianggap, biasa disia-siakan. Anak budak. Begitu, saudara. Saudara, saya mau katakan, Tuhanlah yang menjumpai Hagar di padang gurun. Wanita ini sudah biasa tidak dilihat. Tapi saya mau katakan, di luka terdalam, kau akan menghasilkan lagu yang terbaik ketika kau tidak menyerah dan menyerahkan itu pun kepada Tuhan. Saudara, seperti Hagar, sama seperti Tamar,
Tuhan membela orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Tuhan Allah kita, Allah yang maha adil, maha tahu. Dan kebenaran akan selalu menang, keadilan akan selalu menang. Hagar, perempuan yang memberi nama yang paling indah, El Roi, Allah yang melihat aku. Dilihat bukan karena kuat, bukan karena sempurna. Justru saat dia lari, saat dia takut, saat dia hamil, saat dia sendirian di padang gurun. Dan Tuhan menjumpai siapapun Anda dalam konteks yang berbeda saat ini. Mungkin Anda sendirian, mungkin Anda merasa tidak pernah dilihat, tidak pernah diperhitungkan, diremehkan. Saudara, saya mau katakan, Tuhan melihat dan Dia sedang mau menemui Anda satu persatu. Tuhan melihat orang-orang yang diabaikan struktur sosial, orang-orang yang menjadi korban sistem, dan Tuhan ingin memulihkan mereka. Saudara, demikian juga agar Tuhan selalu berdiri di pihak yang tertindas. Seperti Hagar di padang gurun, Tamar menantu yang disia-siakan, dan Tamar putri Daud yang diperlakukan tidak adil. Saat dunia membungkamu, Allah berbicara membelamu. Kita perempuan bahkan harus menjadi agen keadilan siapapun kita, saudara. Tamar menantu Yehuda berani melakukan tindakan budaya untuk memulihkan keadilan. Dia tidak diam. Jangan diam saat kau disuruh bersuara. Dan jangan kau bersuara kalau disuruh diam. Ya, makanya minta hikmat Tuhan untuk membedakan. Jangan pasrah, jangan mengasihani dirinya. Siapa aku siapa? Tidak. Tapi bertindak dengan integritas. Ini relevan, saudara. Kita harus memperjuangkan hak dengan strategi yang baik. Bukan memberontak, saudara, tapi menegakkan kebenaran, saudara. Allah kita memakai setiap kita untuk memulai garis pemulihan. Oh, Hagar akhirnya keturunannya menjadi bangsa yang besar. Tamar, dari sinilah garis keturunan untuk Daud dan Kristus. Tamar putri Daud, ternyata pada akhirnya keadilan Allah tidak pernah diam. Saudara, karena itu Allah pasti memilih setiap kita, terutama kita yang direndahkan, diremehkan oleh dunia ini. Tuhan sedang memakai orang-orang yang demikian. Siapapun kita boleh menyuarakan ketidakadilan, namun dengan cara yang hormat dan berani. Martabat kita tidak ditentukan oleh trauma atau masa lalu kita. Allah melihat setiap luka kita, jadi tidak perlu menyembunyikannya. Bawa pada Tuhan yang ahli memulihkan. Dia akan memulihkan setiap luka, memulihkan setiap garis hidup yang rusak. Setiap kita bisa dipakai Allah, bahkan dari posisi yang tidak begitu rendah dan tersakiti atau terabaikan, saudara. Seperti Tamar dengan selendang yang membenarkan. Selendang ini simbol tindakan Tamar. Kalau saya katakan membenarkan, karena Yehuda lah yang membenarkan, dia lebih benar dari aku. Inilah kisah restorasi martabat. Dari perempuan yang ditindas, akhirnya ditinggikan Tuhan, saudara. Tamar yang terjebak, akhirnya dengan selendangnya sebagai simbol identitas keadilan dan pemulihan. Ini selendang sebenarnya simbol kesopanan, kedukaan atau penyamaran, dan menyembunyikan identitas demi melindungi diri di awal. Tapi ini menjadi alat untuk memulihkan keadilan. Ini bukan tipu muslihat murahan, tapi ini strategi budaya untuk menyingkapkan kebenaran. Dan Yehuda yang akhirnya bertransformasi setelah dijamah Tuhan, dia mengatakan kalimat, iya, Tamar menantuku itu lebih benar daripada aku di depan semua orang. Oh, ini butuh hati besar. Ini sudah dipulihkan oleh Roh Kudus. Saudara, kita bisa melihat juga kisah bagaimana Tuhan memakai kisah ini. Selendang yang membenarkan dan rahasia di balik selendang ini. Ini adalah selendang kebenaran. Tuhan akan membela setiap orang yang ditindas, bahkan ketika dunia salah memahami mereka. Tamar bertindak bukan karena pemberontakan, tapi karena kebenaran hukum Levirat yang diabaikan oleh Yehuda sendiri. Tuhan berpihak pada yang benar, bukan yang kuat. Saudara, perempuan bukan objek, mereka agen kebenaran dalam keluarga, dalam gereja,
dan integritas lebih tinggi dari opini manusia. Selendang keberanian ketika jalan hukum buntu, iman akan memberi kreativitas moral. Tamar, dia berani bertindak di dalam budaya, bukan di luar batas. Dia melakukan tindakan berani yang tetap berada dalam kerangka moral Levirat. Saudara, kita boleh mempertahankan hak kita. Dan kita harus berani, bukan melawan laki-laki ya saudara, tetapi berani untuk memulihkan keadilan. Dan selendang pemulihan. Jadi rahasia di balik selendang Tamar ini, pertama itu rahasia kebenaran, keberanian, dan juga pemulihan. Allah memakai setiap kita yang dianggap tidak layak untuk melahirkan pemulihan besar. Seperti Tamar akhirnya masuk ke jalur Mesias. Dia akhirnya memulihkan garis Yehuda. Dan dia dipakai untuk memulai cerita penebusan. Wow, luka masa lalu bukan akhir. Tuhan bisa mengubah aib menjadi warisan ilahi. Aib menjadi anugerah, saudara. Kebenaran tidak dapat dibungkam, bahkan oleh selendang. Saudara, ketika manusia menolak kita, percayalah, Tuhan memulihkan kita. Seperti selendang Tamar, mungkin itu menyembunyikan wajahnya di awal, tapi akhirnya itu menyingkapkan keadilan Allah. Saudara, saya sangat diberkati dengan kisah Tamar ini. Ini mengajarkan kita, siapapun kita boleh bersuara saat kita diperlakukan tidak adil. Dan martabat kita, ingat, ini tidak ditentukan oleh manusia, tapi Tuhan. Tuhan memulihkan masa depan yang hilang. Keluarga Kristen harus belajar dari kesalahan Yehuda. Dan kita semua, gereja, orang percaya, dipanggil untuk membela yang lemah. Seperti Tamar dengan selendangnya. Inilah selendang yang menguak tentang kebenaran, keberanian, dan pemulihan, saudara. Dan dari sini juga kita belajar, saudara, ada pemulihan. Maka ini panggilan bagi kita untuk menjadi orang yang berdiri teguh dalam kebenaran dan keadilan. Dan beri doa, terus berdoa untuk pemulihan bagi siapapun yang mengalami luka batin. Saudara, tidak enak disalahpahami. Saya pernah disalahpahami dan itu tidak enak. Seperti Tamar awalnya disalahpahami sebagai penyamaran cabul. Ternyata itu adalah alat pemulihan. Seperti lampu kecil yang ditutup gelas, cahayanya menekan dari dalam. Tamar mungkin menutup dirinya dengan selendang di awal, tapi akhirnya kebenaran menembus keluar, saudara. Saudara, ini luar biasa sekali, saya sangat diberkati, saudara. Jadi dari sini kita belajar banyak hal dari kisah Tamar ini. Dan di mana momen puncaknya, ia lebih benar dari aku. Yehuda akhirnya menyatakan suatu pengakuan hukum bahwa Tamar berhak melakukan yang dia lakukan. Pernyataan Yehuda ini juga memberi pengakuan moral bahwa Yehuda yang salah, bukan Tamar. Dan ini juga pengakuan teologis. Allah juga membenarkan sikap Tamar karena dia tidak menyerah dengan ketidakadilan yang diperlakukan kepadanya. Selendangnya yang menutupi wajahnya akhirnya menyingkapkan kebenaran Yehuda. Selendang kebenaran, karena kebenaran Tuhan lebih tinggi daripada opini manusia. Tamar tidak membalas dengan kebencian, tapi menuntut keadilan dengan cara yang berlaku sesuai budaya. Kebenaran tidak bisa dibungkam oleh suara yang lebih kuat. Saudara, saat kebenaran tidak kita lihat, percayalah Tuhan tetap menyaksikannya. Jadi jangan takut bersuara untuk keadilan. Dan kita, orang percaya, harus membela yang benar, bukan yang berkuasa. Dan selendang kebenaran ini melahirkan, iman itu akan melahirkan kreativitas moral ketika jalan hukum ditutup, saudara. Tamar menolak jadi korban yang dia mengasihani diri, dia bertindak dengan bijak, bukan nekat. Dia bergerak dalam kerangka hukum Levirat. Saudara, dalam keluarga kita berhak memperjuangkan yang benar. Tahukah Anda, keberanian bukan memberontak, tapi menyelamatkan masa depan. Dan Tuhan akan menghargai orang yang punya inisiatif iman.
Dari Tamar kita belajar tentang selendang pemulihan. Allah pasti akan memulihkan martabat yang diremehkan. Keadilan akan ditegakkan. Seperti Tamar pada akhirnya punya anak kembar 2. Dan dia melahirkan Peres, leluhur Yesus Kristus. Dari awalnya perempuan yang disalahpahami, lahirlah jalur Mesias. Allah tidak menunggu kita sempurna untuk memakai kita. Justru dia senang dan ingin memulihkan setiap orang-orang yang terluka, yang tersakiti. Masa lalu kita bukan hukuman, tapi itu akan menjadi bahan pemulihan untuk kuasa Allah bekerja. Setiap luka kita akan selalu ada dalam catatan hati Allah. Tuhan memakai justru paling sering orang yang terpinggirkan untuk membawa keselamatan. Seperti selendang di wajah Tamar, membuka wajah kebenaran Yehuda. Setiap kita yang ditolak manusia, tapi dalam posisi yang benar akan dibenarkan Allah. Dan Tuhan pasti menyalakan keadilan di balik penyamaran yang sederhana sekalipun. Saudara, demikian firman Tuhan. Tuhan membela orang kecil, jadi jangan merasa kecil ketika Anda diremehkan. Dan kita adalah pendukung, pewaris janji. Seperti Tamar melahirkan pemulihan, bukan kehancuran. Kita orang percaya harus berani bersuara. Seperti Tamar tidak pasif, tapi bijak. Percayalah, masa lalu kita bisa dipakai Tuhan sebagai bahan mujizat. Tidak ada luka yang sia-sia bila kita bawa ke tangan Tuhan. Dan kita semua harus belajar dari kesalahan Yehuda. Kita harus melindungi yang benar, yang lemah, bukan menyia-nyiakan atau menyalahgunakan. Demikian firman Tuhan hari ini. Seperti ini, mari kita berdoa agar kita juga diberi keberanian seperti Tamar, keteguhan seperti Hagar, dan juga orang-orang yang tidak menyerah dengan keadaannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kisah ini mengajarkan kami bahwa Tuhan selalu menegakkan keadilan, memulihkan, dan bersuara bagi yang dibungkam, yang tidak bisa bersuara. Ajari kami seperti Tamar, tidak menyerah dengan keadaan. Ajari kami seperti Tamar, supaya kami senantiasa mau berjuang dengan bijak, sesuai dengan hukum-Mu, menegakkan keadilan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman yang di YouTube, Anda bisa saksikan di Priscilla Das Channel dan juga Empower Woman Ministry. Oke, saya pamit dulu. Shalom.